Ayat ini berkata, Bapa yang jahat aja tahu memberi kepada anaknya yang baik. Apalagi Bapa kita yang di sorga. Ayat ini kan bilang begitu. Shalom, ketemu lagi di acara VOH. Mari kita baca satu ayat, Matius 7 ayat yang ke-11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara yang kekasih, saya diceritai pengalaman waktu istri saya masih kecil. Dia, karena istri saya orang Kediri, dia dikasih minuman sehat atau jamu, ya itu waktu dia masih kecil. Setiap hari itu, ya bukan setiap hari, seminggu itu 2-3 kali dia disuruh minum jamu. Jamunya itu hitam, bagi penggemar-penggemar jamu mungkin tahu yang namanya Butrowali. Ya, itu rasanya pahitnya minta ampun. Nah, istri saya memang dari kecil sudah tidak suka yang namanya makanan yang berbau terlalu pahit atau minuman yang rasanya pahit gitu, memang tidak terlalu suka. Tapi ada orang yang suka kan makanan-makanan yang pahit. Nah, singkat cerita saudaraku, 2-3 kali seminggu mamanya kasih Butrowali, itu jamu hitam yang pahit itu, dengan alasan untuk kesehatan. Lucunya waktu mamanya kasih itu, dia nggak tungguin. Biasanya kalau anak kecil dikasih obat atau dikasih minuman jamu, itu kan ditungguin sama orang tuanya. Ini enggak, mamanya kasih cangkirnya sama istri saya, lalu ditinggal. Jadi disuruh minum, disuruh habiskan. Nah lucunya begini saudaraku, karena istri saya tahu bahwa itu minuman pahit, enggak enak saudaraku. Dia enggak minum-minum. Ya, jadi dia itu duduk di salah satu ruangan gitu, di rumahnya di Kediri itu katanya dia bisa sampai 1 jam dia pegang itu, ya sambil ngomong-ngomong dengan orang lain. Dia tidak minum-minum itu jamunya. Sampai mau habis waktunya, ya takut mamanya itu kembali, kok sudah lama, habis sejam nggak diminum-minum. Istri saya itu tidak minum, tapi dia goyangin cangkirnya atau gelasnya itu supaya bawahnya kan rumah dulu itu tanah, ya bukan ubin atau keramik. Dia goyang-goyang gelas atau cangkirnya sehingga jamu yang di dalam cangkir atau gelas itu tumpah keluar. Sehingga dia minum sedikit. Waktu dia minum juga di tangan kirinya dia bilang, dia memegang kelapa, ada gula jawanya ya yang dibuat kue itu. Jadi itu rasanya manis, begitu dia minum, dia langsung makan kelapa itu yang ada gula jawanya itu untuk menutupi rasa pahit. Tujuan daripada orang tua, daripada istri saya itu baik. Apa tujuannya? Supaya anaknya sehat. Tidak terserang penyakit, supaya tubuhnya kuat. Menghadapi cuaca-cuaca, mungkin ada perubahan cuaca supaya kuat. Saudaraku, ayat yang baru kita baca itu berkata, Bapa kita itu memberikan segala sesuatu yang terbaik bagi kita. Banyak orang bertanya kepada saya tentang Matius 7 tadi. Di ayat sebelumnya, ayat yang ke-6, kan sudah dibilang, ayat yang ke-7 maksud saya, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Lalu ayat yang ke-9 dikatakan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Nah, banyak orang tanya sama saya, termasuk saya sendiri, berarti Pak, semua yang kita minta sama Bapa itu diberikan kan? Ayat ini berkata, Bapa yang jahat aja tahu memberi kepada anaknya yang baik. Apalagi Bapa kita yang di sorga. Ayat ini kan bilang begitu. Bahwa kita meminta kepada Bapa selalu diberikan. Saya mikir juga, dulu saya selalu bersikap seperti itu. Apa yang saya minta, apa yang saya mau, dengan berpegang kepada ayat ini, saya mempunyai iman percaya bahwa apa yang saya minta pasti Bapak beri. Jadi saya tidak mau tahu alasannya. Pokoknya kok tidak diberi, tidak mau tahu alasannya.
Pokoknya harus diberi sesuai dengan ayat ini. Nah, mari kita perhatikan baik-baik. Kadang-kadang, saudaraku, kita tidak baca ayat ini dengan betul-betul teliti. Anak ini minta roti. Tidak mungkin bapaknya kasih batu. Atau jika ia meminta ikan, tidak mungkin bapak yang di dunia ini kasih ular. Artinya begini, kalau kita meminta sesuatu yang berkenan kepada Bapa, pasti Bapa beri. Tetapi masalahnya bukan ikan atau roti yang kita minta. Kadang-kadang itu merupakan racun bagi setiap kita. Mungkin keinginan kita, mungkin kehendak kita, yang di mata Tuhan itu bukan sesuatu yang baik, mungkin seperti racun. Saya kenapa pakai racun ya? Ini soal makanan dan minuman ya. Saya tadi cerita jamu. Mungkin bukan sesuatu yang baik sehingga Bapak nggak kasih. Tapi yang dikasih sama Bapak selalu apa? Yang terbaik. Masalahnya adalah kita sering mengalami bahwa apa yang dikasih Bapak nggak sesuai dengan permintaan kita, tapi itu justru yang terbaik bagi kita dan rasanya pahit bagi kehidupan kita. Pernah nggak kita mengalami seperti itu? Apa yang kita alami kok rasanya pahit ya? Apa yang kita alami kok rasanya menyedihkan ya? Menyusahkan. Tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi tahulah saudara, bahwa segala sesuatu yang diizinkan Bapa terjadi, walaupun itu pahit, walaupun itu getir, walaupun itu menyusahkan, itu untuk kebaikan kita. Untuk menumbuhkan tingkat kerohanian kita. Untuk kesehatan spiritual kita. Kalau kita saat ini mengalami sesuatu yang tidak enak, mungkin kita berdoa dan jawabannya lain. Sesuatu yang mungkin menyakitkan atau rasanya pahit, tetap jalani kehidupan itu. Karena Dia lebih tahu, Tuhan lebih tahu tentang keadaan kita daripada diri kita sendiri. Akhirnya tetaplah kuat dan jangan menyerah dengan keadaanmu. Tuhan Yesus memberkati.